Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Sugianti MPD dari SMK Negeri 8 Kota Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Tak lupa kami haturkan banyak terima kasih kepada Bu Retna Irawati MPD selaku fasilitator saya, Bu Winanjar Rahayu SPD sebagai pengajar praktik. Tujuan pembelajaran, calon guru penggerak mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Pra-observasi. Sebelum pelaksanaan observasi pembelajaran di kelas rekan sejawat saya, maka terlebih dahulu saya melakukan percakapan pra-observasi meliputi identitas. Guru yang akan saya lakukan observasi bernama Dr. Anda Rom Anjarwati, mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia pada kelas 11 TKJC. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin beliau capai tatkala pembelajaran di kelas adalah siswa dapat menganalisis syair lagu yang telah disepakati tentang kelemahan dan kelebihan. Adapun area pengembangan yang hendak dicapai pada pembelajaran tersebut menurut beliau adalah aspek kognitif, yakni siswa memiliki pengetahuan dan wawasan dalam melakukan resensi terhadap karya sastra. Strategi yang dipersiapkan oleh beliau di kelas nanti adalah melakukan brainstorming dengan memberikan kalimat pemantik tentang jenis karya sastra yang akan dianalisis sesuai minat siswa, diskusi kelompok, dan presentasi. Catatan khusus yang saya temukan selama proses pra-observasi adalah tujuan pembelajaran telah beliau sampaikan dengan baik. Kemudian nantinya di kelas akan beliau tuliskan kembali di papan tulis yang berada di kelas. Assalamualaikum Bu Anja. Berikut adalah video pra-observasi yang telah saya lakukan dengan rekan sejawat. Selamat menikmati. Baik Bu Anja, mohon izin pagi ini kita akan berbincang-bincang terlebih dahulu sebelum nanti saya akan melakukan observasi terhadap pembelajaran yang dilakukan di kelas. Baik Ibu, di sesi pertama kali ini mungkin Bu Anja bisa menyampaikan tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai nanti antara Ibu belajar di kelas ini. Ya, baik Bu Yanti, materi hari ini saya belajar bahasa Indonesia, materinya resensi. Resensi supaya diketahui bahwa resensi itu adalah memberikan penilaian tentang kelemahan dan keunggulan sebuah karya sastra. Karya sastra sendiri bisa dimengerti novel, syair lagu. Kalau resensi kita gunakan karya sastra lagu dengan genre lagu dan buku. Nah, seperti itu. Nah, kemudian makanya tujuannya di sini, tujuannya ada tiga kan ya, nanti faktis sebentar ya. Kalau secara kognitifnya sih, nanti siswa dapat menganalisis syair tersebut, kemudian memberikan penilaian dari syair itu tentang dari keunggulan dari syair yang tertulis. Oke, secara penting. Kemudian secara efektif berarti dia mampu mengambil sebuah dan mungkin strukturnya mungkin karena sebetulnya hiasnya harus dibicarakan dengan solusi-solusi gitu yang mungkin secara yang praktik adalah psikologi. Maka harapan kami adalah siswa terampil artinya selain presentasi tadi dengan bukti dari siswa yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah siswa menerima tentang masukan atau evaluasi dari kelompok lain dan setelah dia merasakan kelemahan atau keunggulan dari yang berbeda. Baik Bu Anja, jadi tadi kelas nanti Ibu menghendaki anak-anak dari segi kognitifnya juga berkembang, termasuk dari segi afektif maupun psikomotoriknya. Ya. Nah, kemudian Bu Anja dari tujuan pembelajaran kita tadi, kiranya nih area pengembangan yang Ibu ingin capai pada anak-anak itu apa itu? Area pengembangannya adalah tentu pasti ada keterlibatan karena siswa-siswa dengan usia menengah itu mampu memilih dan mencari waktu sesuai dengan ya mungkin hal ini sekarang lagi berjalan P5 itu pun saya masukkan ada bagaimana karakter anak-anak terbangun menjadi sebuah satuan yang jelas. Oke, Masya Allah. Berarti area pengembangannya itu lebih di sikapnya itu ya, di mana anak memiliki keterampilan
memilah dan memilih mana nih yang cocok hiburan untuk mereka gitu ya. sesuai usia. Baik nih Bu Anja, nanti di kelas strategi apa yang akan Ibu terapkan nih supaya yang menjadi tujuan pembelajaran dan area pengembangannya ini ditunda ya, nanti dapat tercapai di anak-anak itu. Ya, yang jelas strateginya tentu ada pembagian kelompok terlebih dahulu ya. Kemudian mereka setelah itu mepresentasikan dari hasil diskusi tentang kelemahan keunggulan sesuai dengan kapasitas presentasi itu. Kemudian yang terakhir adalah sharing hasil presentasi itu. Kadang presentasi kelompok A belum tentu sepakat dengan kelompok B. Maka itu adalah sebuah sharing artinya pengambilan sebuah kesimpulan untuk disepakati. Nah, kami sebenarnya saat dari lagu itu lebih banyak kurangnya atau lebih banyak kelebihannya karena ini adalah lisensi. Anak kelas 11 itu masih belajar untuk memberikan sebuah penilaian bukan secara langsung ya seperti itu, tapi untuk menjadi sebuah lisensi sendiri harus melalui tahapan-tahapan. Tapi ini karena memang materinya lisensi mau tidak mau dia memberikan sebuah penilaian baik dulu keunggulan seperti itu kan. Oke, baik. Jadi dapat saya simpulkan strategi yang akan Ibu persiapkan tadi itu sudah berupaya untuk melakukan pembelajaran secara beragam ya Bu, mulai dari anak-anak diskusi, presentasi, kemudian juga ada refleksi, termasuk anak-anak tadi di awal melakukan discovery learning Ibu ya, Betul. untuk mencari sendiri sesuai minat mereka. Kira-kira mereka akan menganalisa lagu dan syairnya seperti apa Iya, ya? mungkin tambahnya begini Bu, jadi sebelum pembelajaran saya memancing mereka dengan lisensi syair lagu apa nih, maunya lagu genre lagu apa, mereka anak laki-laki memilih lagu genre dangdut, oke, kita nggak masalah karena sesuai dengan keinginannya dangdut, syair lagunya apa, ini, saya coba bertanya kenapa itu, dan mereka semua sepakat, oke, nah karena ada kesepakatan baru itu syair lagunya silakan dianalisis, ternyata seru juga dari hasil kesepakatan. Wah, saya ngebayangin kelasnya pasti seru ya banyak karena anak-anak tadi apa nih ada diskusi, ada presentasi, bahkan mereka tuh diberikan kewenangan untuk memilih sendiri apa yang sesuai dengan minat mereka. Baik Bu Anjan, coba kita akan susun RPP-nya bareng-bareng Bu Anjan ya sebelum nanti Ibu mengajari kelas supaya nanti pembelajaran di kelasnya luar biasa dan bisa berpihak ke anak. Oke, siap-siap. Kita agak kesini Bu Anjan. Oke, ini tujuan pembelajarannya ya Bu Anjan? Iya. Oke, baik. Di sini juga sudah melakukan mungkin strateginya ya Bu Anjan, tambahkan di sini. Oke, ilmunya dia. Oke. Oke. Kemudian juga penilaiannya Bu Anjani mungkin nanti sudah asesmennya sebelumnya seperti apa, kemudian pas prosesnya juga bagaimana dan produk yang harus anak-anak kumpulkan nanti seperti apa, itu harapannya juga produknya bisa beragam sesuai dengan minat mereka Bu Anjani ya, supaya mereka bisa maksimal lagi. Baik Bu Anjani, ini tinggal finishing saja saya pikir dan kita akan ketemu di kelas besok Bu Anjani ya. Sukses ya Bu Anjani untuk pembelajarannya besok. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Berikut adalah pelaksanaan observasi pembelajaran di kelas 11 TKJC yang telah saya lakukan. Selamat menyimak video berikut. Kata orang SPBU kembali dari nol ya. Sepakat? Sepakat. Oke. Mudah-mudahan tidak lupa mengingatkan kembali karena kemarin liburan tentang materi resensi. Ada yang tahu apa resensi? Ada yang tahu silakan berdiri. Ulasan tentang karya seseorang. Ulasan tentang karya seseorang. Mungkin ada yang melengkapi silakan. Ya. Penilaian karya sastra Ya. tentang kelebihan dan kekurangan dari karya tersebut. Oh iya, betul. Penilaian tentang sebuah karya sastra tentang keunggulan atau kelemahan. Boleh saya ingin tahu karya sastra itu berupa apa aja sih? Syair, lagu, apa lagi? Apa? Novel, apa lagi? Cerpen. Baik, kali ini kita sebutkan kecil. Yang kita analisis nantinya adalah tentang syair, lagu. Nah, sebenarnya ini dari kelanjutan minggu kemarin, ya kan? Yang disepakati resensi lagu genre musik apa? Dangdut, gitu ya? Yang laki-lakinya dangdut ya? Wah, pasti terus seru ini kalau dangdut ini. Saya ingin tahu tentang kelemahan dan keunggulan. Dan kalian sepertinya menyepakati, saya sendiri nggak tahu. Kemarin ada arahan dari saya atau Bapak gitu? Dari saya atau dari kalian? Dari kalian, oke. Nah, kemarin kan Bapak yang disepakati? Apa? Mangkukurer. Ya Allah, ada apa ini dengan syair Mangkukurer yang perempuannya mulai tertunduk ini? Saya nggak tahu ini. Oke, silakan masing-masing ini sudah berkelompok, dituliskan kelemahannya. Ada apa nih dengan syair Mangkukurer itu? Nah, masih Pak Ibu ya. Kural itu apa? Saya juga nggak paham konotasinya. Mbak, wah ini kenapa ini anak laki pilihannya? Nggak apa ya? Oke, sepakat ya. Oke, masing-masing sudah berkelompok, silakan ditulis.
dituliskan, dibuka lagi syairnya. Saya sendiri jujur tidak tahu syairnya. Ada apa dengan syair Mangku Burel ini? Dianalisis kelebihan dan kekurangannya. Oke, silakan ambil kertas nanti salah satu untuk presentasi. Baik, semuanya sudah ya, Ki ya? Sudah. Kerja semua ini? Mas, ngantuk? Hah? Oke, mudah-mudahan sehat ya. Sehat. Sudah selesai? Oke, sudah dipilih siapa yang menjadi juru bicaranya? Sudah. Oke, kita coba. Sui dulu deh, yang sebelah kanan atau kiri? Siapa dulu? Sui dulu, nggak apa-apa. Ayo. Sui dulu. Yang menang yang duluan ya? Oke, Sui duluan presentasi. Oke. Berarti dari kelompok yang di sebelah kanan saya, silakan dipresentasikan ada apa dengan resensi syair Mangku Burel. Saya sendiri nggak tahu syairnya. Ya, silakan. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Alvin Adaika Prasetyo. Saya akan mewakili kelompok ini untuk presentasi dari yaitu Mangku Burel memiliki sisi positif, yaitu menjadi sebuah hiburan jika waktu senggang. Lalu kedua, karena enak didengar oleh sebagian orang. Untuk sebagian orang, lirik enak didengar. Lalu keempat, lagu dikenal oleh semua kalangan. Lalu untuk sisi negatif dari lagu tersebut yaitu lirik lagu tidak baik didengar oleh anak-anak. Terdapat kata-kata yang tidak senonoh dalam lirik lagu, mempunyai makna dan arti yang dalam tentang dunia malam, dibawakan oleh penyanyi perempuan dengan pakaian tidak senonoh. Kamera sering menyorot bagian yang tidak pantas. Goyangan penyanyi tidak cocok untuk beberapa kalangan. Suara sound system terlalu dilebih-lebihkan. Lalu untuk terakhir, penyanyi terlalu menunjukkan bagian yang tidak pantas. Oke, lebih pada diuntukkannya bukan hanya syair ya, tapi juga pada bagian-bagian penyanyinya, sound systemnya. Nggak apa-apa, kita kasih aplaus. Terima kasih bersama. Ya, boleh nanti saya lihat lagi. Silakan yang berikutnya, siapa yang mau presentasi? Oke, banyak pembagian. Silakan. Kelebihan dan kekurangan lagu Mangku Burel. Kelebihannya yaitu dari panggung sangat bagus dan menarik, dari pakaian nyanyi ya tidak sangat sopan dan menarik peminat atau penonton waktu melihat acara tersebut. Suara penyanyinya bagus, enak didengar dan enak buat joget. Hampir rata penyanyinya sangat cantik-cantik dan menggoda. Jadi lagunya sangat enak didengar dan mudah dihafal. Ya, oke. Sangat bertolak belakang. Nggak apa-apa, silakan. Lanjut yang berikutnya. Berdiri, Mas. Yang mana Bu? Kekurangan dari acara tersebut adalah karena lagu ini dari musik tersebut tidak mendidik atau negatif. Kemungkinan besar anak kecil menyalahgunakan musik dan mudah untuk berbicara negatif karena musik tersebut kekurangan dari penyanyinya. Ada yang menggunakan baju yang tidak sopan atau tidak tertutup, tidak berpendidikan. Sama di dalam alur lagunya banyak yang berbuat tidak dapat diminati. Make up-nya terlalu tebal yang dipakai penyanyinya dan tidak lampu penerangnya terlalu kedip dan suara penyanyinya terlalu kecil. Bahayanya sangat sulit dipahami dan panggungnya terlalu kecil. Sudah. Oke, yang lain masih ada? Ada yang menambahkan mungkin dari kelompok perempuan? Kita kasih upload dulu dari sebelah kiri Bu Anda. Kita kasih upload dulu. Ya. Ada tadi ya di kelompok sini ya. Yang pertama di sini tadi mengatakan ada ketidak konsisten ya. Yang di sini ada pertama tadi mengatakan kelebihan panggungnya sangat bagus, tapi di sisi lain panggungnya sangat kecil. Betul gitu tadi? Ya. Kemudian ada yang di sini penyanyinya terlihat sangat sopan dan menarik, tapi di sisi lain yang di bawahnya pakaiannya tidak sopan. Kan gitu ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan, mana kelemahan, mana kelebihan, harus konsisten. Kalau itu jadi kelemahan, ya kelemahan, kalau kelebihan, kelebihan, gitu ya. Ya, nggak apa-apa, namanya juga berproses, nggak apa-apa. Terima kasih. Baik, terima kasih Nana. Saya nggak tahu mengapa ada apa dengan kata-kata Burel. Burel itu apa sih? Ada yang tahu? Ayo, kan Jilela, silakan. Wanita malam yang dijadikan pemandu karaoke. Oh, wanita malam pemandu karaoke, gitu ya? Ada yang lain? Apa Mbak? Kalau menurut kamu apa Burel? Wanita yang bagaimana? Oh sama, pemandu karaoke, ya, begitu ya. Oh. Ada yang lain mungkin? Berarti sepakat ya? Baik. Dan saya tanya ini, kenapa anak laki-lakinya semua setuju dengan lagu ini? Oh enak aja. Saya ini juga enak gitu. Oh enak, oke. Baik, inilah yang namanya resensi. Kalian bisa berikan penilaian mana keunggulannya, mana kebaikannya. Nah, kembali lagi, kalian telah memilih sebuah karya sastra. Salah satunya adalah syair lagu, genrenya dangdut. Penciptanya siapa nih? Ya, nanti dicari penciptanya siapa ya. Apakah dia juga syair lagunya
juga mengandung hal-hal yang selalu ambigius yang seperti itu. Biasanya kalau meresensi bisa jadi, oh si A ini selalu begitu, si A ini begitu. Nah, artinya kalian mencari pembanding bukan di satu syair ini untuk penciptanya, tapi di syair-syair yang lain. Apakah dia memang beraliran yang sukanya itu membuat pro kontra? Nah, paham ya maksudnya ya? Baik, dari sini kalian paham nggak kira-kira memberikan sebuah penilaian kelemahan dan keunggulan? Paham atau tidak? Paham tidak? Ada yang tidak paham? Banyak? Ngantuk? Paham nggak? Paham ya? Paham ya? Oke. Kalau paham, kira-kira sekarang saya tanya nih. Tadi kan resensi tadi apa Mas? Memberikan penilaian tentang satu karya, ya apa? Apanya? Kelebihan dan kekurangan. Nah ini kalau refleksinya dari pelajaran hari ini ya. Masing-masing orang punya pikiran macam-macam ya. Nah, ada yang menurut bajunya yang kayak gitu, bagi Mas Tegar yang didangdut seksi, begitu Mas ya? Seksi. Nah, bagi sampean yang dangdut seperti itu terlalu vulgar. Nah, ini adalah penilaian masing-masing, ya kan? Orang berhak memberikan sebuah penilaian. Tetapi bagaimana sebenarnya apa sih yang kita ingin capai dari sebuah penilaian itu? Kita cari solusi dalam tengahnya, masing-masing tidak boleh menang sendiri-sendiri. Itu kan pikiran dari kayak gitu, ya kan? Maka pelajaran apa yang kita dapat bahwa semuanya itu mempunyai kelemahan dan kelebihan. Sedangkan mungkin apa sih sebenarnya dari materi resensi atau pembelajaran kali ini? Nah, kita kan tahu pikiran sana seperti ini, pikiran sana seperti ini. Apa yang kalian dapat? Ada yang bisa mengatakan? Silakan. Oke, yang kita dapat yaitu kita mengetahui sisi baik dan sisi buruknya itu mana, dan kita juga belajar dari hal-hal yang kita lihat langsung atau hal yang kita lihat dari layar. Ya. Dan juga kita juga mengetahui dari pembelajaran dari awal dan akhir, kita akan belajar tentang bagaimana untuk menulis karya seseorang, untuk mengkritik karya seseorang. Terima kasih. Terima kasih ya. Muhammad Ivan luar biasa. Ada yang bisa memberikan refleksi lagi yang mungkin lebih heboh dari Ivan? Silakan. Apa yang kalian dapat dari pembelajaran tentang resensi? Nah, resensi itu apakah hanya di materi bahasa Indonesia, ataukah bisa resensi itu dalam kehidupan sehari-hari? Bisa kan dalam kehidupan sehari-hari? Jadi kira-kira manfaatnya belajar resensi itu apa sih? Nah, silakan berdiri. Itu menghargai karya orang lain dan juga mencari kelemahan dari karya orang. Ya, menghargai karya orang lain, tidak sekedar memberikan penilaian kelemahannya aja, ya, tapi juga memberikan apresiasi mungkin begitu ya. Terima kasih Mas siapa? Mas Raffi, tepuk tangan untuk temannya. Kayaknya silakan ada yang perempuan, silakan. Ayo Mbak, silakan mungkin refleksinya, mungkin silakan tambahkan aja. Sebelah sana silakan, ayo yang perempuan belajar untuk berbicara silakan. Ayo Mbak. Salah satu yang dapat berdiri ya. Silakan. Boleh silakan yuk. Atau mungkin dari sini, Mas. Yuk. Belajar tentang resensi ini, saya tahu kalau tiap orang punya sudut pandang yang berbeda. Ada yang bilang positif, bukan positif, ada yang bilang di bagian negatif. Kita tidak bisa menilai dengan sudut pandang kita sendiri. Oh, luar biasa ya. Nah, lebih pokoknya 11 PKJ. Luar biasa. Dari tiga yang sudah diwakili ini pikiran-pikiran kalian luar biasa. Jadi ternyata kalau kita belajar resensi itu bukan hanya bisa ilmu, tetapi dalam kehidupan sehari-hari tadi dikatakan bahwa kita tidak hanya melihat sisi baik seseorang, tapi bagaimana sisi negatif seseorang kita terima untuk tidak kita judge, untuk tidak kita jelek-jelekan begitu ya. Orang pasti ada salah, ada kekurangan, tetapi mari kita rangkul. Seperti teman kita dari Papua mungkin kekurangan pahaman dan sebagainya. Tentu saya tahu kalian juga membantunya supaya paham, kan gitu ya. Ingat bahwa kesuksesan seseorang itu yang selalu mau berbagi dalam hal apapun. Jangan diambil sendiri ilmunya. Sepakat? Oke, terima kasih. Baik anak-anakku kelas 11 TKJC, tadi sudah belajar tentang resensi, sudah refleksi. Sebagai penutup dari materi resensi ini, tadi resensi akan memberikan penilaian karya sastra tentang keunggulan atau kelemahan. Dan resensi sendiri ternyata juga bisa berlaku di masyarakat, betul? Betul. Terkadang kita di dalam kelas juga meresensi teman-teman kita, betul? Iya. Nah, tugas kalian adalah sebagai tindak lanjutnya. Tadi kan ada keunggulan, kelemahan, kebaikan, keburukan. Tidak ada manusia yang sempurna. Yang ada adalah saling menyempurnakan. Ya. Oleh karena itu tidak ada pasangan yang sempurna, yang ada juga saling menyempurnakan. Kan gitu ya. Nah, oleh karena itu belajar dari materi resensi ini, tugas kalian mari kita selalu positive thinking kepada teman-teman kita. Manakala ada yang memberikan penilaian buruk, itu tentu tidak lebih baik dari diri kita, betul? Ya. Mari kita ingatkan teman-teman kita untuk tidak berprasangka buruk bahwa kita semuanya adalah sama dengan Allah. Maka belajarlah dengan baik, berpositif thinking dengan baik,
berbahasa dengan baik. Maka bahasa itu yang benar adalah santun di dalam berbahasa supaya hati kita tiada yang terluka. Begitu, oke? Terima kasih. Mudah-mudahan semakin menjadi hamba Allah yang lebih baik. Ketemu lagi pada pelajaran minggu depan dengan materi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Masih belum salah, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kata orang SPBU kembali dari nol ya. Sepakat? Sepakat. Oke. Mudah-mudahan tidak lupa mengingatkan kembali karena kemarin liburan tentang materi resensi. Ada yang tahu apa resensi? Ada yang tahu, silakan berdiri. Ulasan tentang karya seseorang. Ulasan tentang Percakapan pasca observasi. Setelah saya melakukan observasi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan oleh rekan sejawat saya, yakni Hurum Anjarwati, maka selanjutnya kami melakukan percakapan yang terdiri dari catatan refleksi guru. Dapat kita amati bersama, tatkala proses pembelajaran berlangsung, pembelajaran telah mampu berjalan dengan baik, siswa telah aktif di dalam kelas, dan di awal pembelajaran, guru juga terlihat telah mampu mengidentifikasi yang menjadi kebutuhan dasar siswa dengan baik. Yang kedua, topik percakapan dan catatan. Di sini, guru telah mampu memenuhi kebutuhan belajar siswa dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yakni diferensiasi proses dan produk. Rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut yang akan beliau lakukan pada pembelajaran berikutnya adalah akan memberi peran yang lebih terhadap siswa yang masih belum aktif sehingga rasa percaya dirinya dapat meningkat secara perlahan. Yanti, terima kasih tadi sudah melihat. Berikut adalah video percakapan pasca observasi pembelajaran di kelas. Selamat menikmati. Senang sekali tadi dapat diberi kesempatan untuk bisa belajar bersama-sama di kelas panjenengan Bu Anjar, dan diberi kesempatan juga untuk melihat bagaimana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, sehingga saya pun juga sebagai masukan buat pembelajaran saya di kelas berikutnya. Baik Bu Anjar, alhamdulillah selamat. Ibu pasti sudah plong ya, tadi sudah melakukan proses pembelajaran di kelas dengan anak-anak yang luar biasa, dan pastinya Ibu juga ada perasaan tersendiri ya karena telah mampu istilahnya mengkondisikan anak-anak yang luar biasa tadi. Baik Bu Anjar, ada beberapa hal di sini yang ingin saya diskusikan sama Ibu ya setelah Ibu melakukan proses pembelajaran di kelas tadi. Kalau Ibu boleh melakukan refleksi diri nih Ibu terhadap proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Di awal kan Ibu menyampaikan ya Ibu punya tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, area pengembangan termasuk strategi yang ingin Ibu implementasikan. Nah, itu kalau Ibu boleh melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang sudah Ibu lakukan tadi seperti apa Ibu? Ya, dari refleksi kita tahu bahwa anak-anak kita dan sekarang nih ini yang selalu menjadikan keinginan saya, rata-rata mungkin di kemandirian oke, bisa hampir 90%, yang lainnya masih perlu dibimbing dan sebagainya. Untuk religi insya Allah juga bisa. Satu yang mungkin jadi harapan saya adalah di sosial. Kenapa di sosial? Kan begitu. Kalau Ibu tadi lihat bagaimana situasi yang ramai dan sebagainya, kemudian ada pro ada kontra, kemudian sampai dari sebuah keputusan, dan alhamdulillah tadi tercapai sebuah keputusan. Namun setelahnya itu kalau kami mengamati kembali, dia kembali pada kelompok-kelompok kecilnya. Nah, artinya apa? Mungkin bisa jadi di luar pembelajaran itu ada tetap lagi rasa tidak setuju atau dan sebagainya, atau mungkin kembali lagi itu bukan bagian dari kelompok itu. Walaupun tadi sudah deal kan begitu. Ini kenapa sikap-sikap ini seperti itu? Karena masih kita temui Ibu gap-gapan ini. Nah, walaupun sudah kita coba, guru tentunya hafal dong. Ini pasti dengan itu. Sudah kita pisahkan dan sudah seru tadi. Tapi kembali ke ini. Nanti pembelajaran kembali lagi duduknya harus dengan ini dan sebagainya. Harapan kami tidak ada hal yang seperti itu. Mereka mau menerima siapapun temannya. Oh teman A kekurangan ini, ya kita ajak bareng-bareng supaya satu kemampuan. Yang kedua Bu, bahasa Indonesia ini adalah bahasa yang bukan seperti matematika. Bahasa Indonesia itu bagaimana bahasa komunikatif yang melibatkan kesantunan berbahasa. Tentu harapan kami sebagai guru bahasa Indonesia setelahnya adalah sebagai pelajar dia bisa menempatkan sebuah kata-kata mana yang santun, mana yang tidak. Mana kata-kata ini pantas untuk guru, pantas untuk teman, jadi tidak ada pembulian lagi. Ya. Artinya apa? Kalau itu santun berbahasa
berbahasa sesuai dengan oh ini penempatannya untuk siapa, pasti di situ akan ada kedamaian gitu. Ada rasa apa ya, menghormati, menghargai orang lain. Nah, karena kesantunan berbahasa itu adalah pola pikir seseorang. Lihat kata kembali lagi, itu adalah pola pikir seseorang. Seperti itu Bu, itu harapan kami ya, untuk anak-anak itu bisa santun berbahasa. Kalau ibu mungkin mengajar bagaimana di dunia itu anak-anak kadang ada guru los saja, nah itu yang perlu kita bantu. Oke, baik sekali Bu Anjan. Berarti kalau Bu Anjan boleh menganalisa tadi yang memang area pengembangan yang memang harus Ibu lakukan secara berkelanjutan itu lebih ke sikap ya Ibu ya, sikapnya anak-anak Ibu ya. Iya, sikap. Baik. Nah, kemudian nih Bu Anjan, kemudian salah satunya tadi juga Bu Anjan menganalisa ya anak-anak tadi, walaupun di dalam proses pembelajaran sudah coba dilakukan pembelajaran secara Yanti, terima kasih melihat bagaimana pembelajaran di kelas. Makasih ya udah mengobservasi kelas kami. Masya Allah, sama-sama Bu Anjar, saya sangat senang sekali tadi dapat diberi kesempatan untuk bisa belajar bersama-sama di kelas panjenengan Bu Anjar, dan diberi kesempatan juga untuk melihat bagaimana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, sehingga saya pun juga sebagai masukan buat pembelajaran yang saya dikasih ke Ibu. Baik Bu Anjar, alhamdulillah selamat. Ibu pasti sudah plong ya, tadi sudah melakukan proses pembelajaran di kelas dengan anak-anak yang luar biasa, dan pastinya Ibu juga ada perasaan tersendiri ya karena telah mampu istilahnya mengkondisikan anak-anak yang luar biasa tadi. Baik Bu Anjar, ada beberapa hal di sini yang ingin saya diskusikan sama Ibu ya setelah Ibu melakukan proses pembelajaran di kelas tadi. Kalau Ibu boleh melakukan refleksi diri nih Ibu terhadap proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Di awal kan Ibu menyampaikan ya Ibu punya tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, area pengembangan termasuk strategi yang akan Ibu implementasikan. Nah itu kalau Ibu boleh melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang sudah Ibu lakukan tadi seperti apa Ibu? Ya, dari refleksi bahwa kita sekarang nih, ini yang menjadi saya rata-rata mungkin di Kemandirian bisa hampir 90%, yang lainnya masih prodiginya dan sebagainya. Untuk religi insya Allah juga bisa. Satu yang mungkin jadi harapan saya adalah di sosial. Kenapa di sosial begitu? Kalau Ibu tadi lihat bagaimana situasi yang ramai dan sebagainya, kemudian ada pro, ada kontra, kemudian sampai dari sebuah keputusan, dan alhamdulillah tadi tercapai sebuah keputusan. Namun setelahnya itu kembali, dia kembali pada kelompok-kelompok kecilnya. Nah, artinya apa? Mungkin bisa jadi di luar pembelajaran itu ada tetap lagi rasa tidak setuju atau dan sebagainya, atau mungkin kembali lagi itu bukan dari walaupun tadi sudah gitu. Ini kenapa sikap-sikap ini masih kita temui Bu. Demikian pemaparan singkat tentang pelaksanaan coaching dalam supervisi akademik yang sudah saya lakukan terhadap teman sejawat yang ada di sekolah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa salah satu tujuan dari pelaksanaan coaching dalam supervisi akademik ini adalah untuk memastikan bahwa proses pembelajaran telah berpihak kepada murid. Selain itu juga untuk mengembangkan kompetensi diri dalam setiap pendidik di sekolah. Semoga bermanfaat. Mari bersama terus bergerak dan menggerakkan untuk kualitas pendidikan yang lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.